sel-sel darah dan fungsinya. Sel darah apakah yang nampak paling banyak jumlahnya? Jawabannya adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit jumlahnya lebih banyak karena paling banyak ditemukan dan paling mudah diidentifikasi di preparat hapus darah. Apakah perbedaan eritrosit dengan leukosit? Eritrosit tidak memiliki nukleus, berbentuk bulat, gepeng dengan cekungan di tengahnya, disebut dengan bentuk bikonkav. Jumlahnya lebih banyak dan berwarna kemerahan. Sedangkan leukosit memiliki granulosit dan memiliki nukleus. Ada juga yang tidak memiliki granula yang disebut sebagai leukosit agranulosit. Bagaimana bentuk eritrosit dan fungsinya? Eritrosit berbentuk bulat gepeng dengan cekungan di tengahnya yang disebut dengan bentuk bikonkav. Fungsi utama sel darah merah adalah mengangkut oksigen ke sel tubuh dan mengantarkan karbon dioksida ke paru-paru. Bagaimanakah mekanisme pembentukan eritrosit? Eritrosit dihasilkan pertama kali di dalam kantong kuning setelah saat embrio pada minggu pertama. Proses pembentukan eritrosit disebut sebagai eritropoiesis. Setelah beberapa bulan kemudian, eritrosit terbentuk di dalam hati, limfa, dan kelenjar sumsum tulang. Produksi eritrosit dirangsang oleh hormon eritropoietin. Setelah dewasa, eritrosit dibentuk di sumsum tulang membranosa. Semakin bertambah usia seseorang, maka produktivitas sumsum tulang semakin turun. Apa fungsi masing-masing jenis leukosit? Leukosit secara umum berfungsi untuk menghancurkan kuman, penyakit, dan zat asing secara fagositosis. Berfungsi juga untuk mengangkut lemak dan menghasilkan histamin atau zat alergi. Adapun fungsi masing-masing jenis leukosit antara lain, yang pertama adalah neutrofil, yaitu berfungsi memakan bakteri. Berikutnya adalah eosinofil, berfungsi membunuh cacing, parasit, menghancurkan kompleks antigen, antibodi, dan mencegah alergi. Yang berikutnya adalah basofil, berfungsi melepas zat pencegah alergi mengandung heparin. Yang berikutnya limfosit, berfungsi mengaktifkan sistem kekebalan. Yang terakhir adalah monosit, berfungsi sebagai fagositosis, berkembang menjadi makrofag. Fungsi trombosit antara lain, yang pertama mencegah kehilangan darah, yang kedua digunakan tubuh untuk pembekuan darah, yang ketiga mempermudah penyembuhan luka, dan yang keempat sebagai sarana melawan virus. Bagaimana proses pembekuan darah saat terjadinya luka? Saat terjadinya luka mengakibatkan trombosit pecah, kemudian mengeluarkan trombokinase, kemudian mengaktifkan protombin. Lalu dengan bantuan vitamin K dan ion Ca2+, trombin mengaktifkan fibrinogen. Lalu benang fibrin, kemudian luka pun tertutup. Faktor yang mencegah proses pembekuan darah dalam tubuh. Yang pertama, berada dalam posisi tubuh yang sama selama berjam-jam, contohnya seperti duduk, bisa menyebabkan perlambatan aliran darah yang mengakibatkan risiko gangguan pembekuan darah. Yang kedua, agar darah bisa menggumpal dengan baik, maka sel tubuh membutuhkan platelet dan protein yang disebut sebagai faktor pembeku. Gangguan pembekuan darah terjadi ketika tidak memiliki cukup
platelet atau protein pembeku maupun keduanya tidak bekerja dengan baik. Yang ketiga, kebanyakan kasus gangguan koagulasi adalah kondisi genetik yang diwariskan dari orang tua ke anak. Tetapi kondisi medis tertentu seperti penyakit hati juga bisa menyebabkan gangguan pembekuan darah. Hal ini dikarenakan gangguan pembekuan darah disebabkan oleh berbagai faktor. Berikutnya, defisiensi vitamin K atau kekurangan vitamin K. Karena fungsi utama vitamin K adalah membantu proses pembekuan darah, bila tubuh kekurangan vitamin K, darah akan sulit membeku. Akibatnya, orang yang kekurangan vitamin K akan mudah mengalami pendarahan.